insya Allah barokah ini izinkan saya selaku Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk memaparkan bahan paparan kami terkait pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi di Pengadilan Agama Wonosobo. Sebelum memasuki pokok bahasan, izinkan kami untuk mengenalkan visi Pengadilan Agama Wonosobo yang tentu linier dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni terwujudnya Pengadilan Agama Wonosobo yang agung dengan misi 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. 3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mewujudkan visi misi tersebut, tentunya aparatur Pengadilan Agama Wonosobo memiliki motto sebagai cerminan nilai-nilai yang dijalankan oleh kami, yakni CARICA, cermat, akuntabel, ringkas, inovatif, cepat, dan amanah. Bapak, mohon maaf Pak, izinkan. Ya, siap. Untuk slide-nya tidak bergerak Pak. Mohon maaf, slide-nya tidak bergerak Pak. Jangan gerakan. Mohon Pak, dilanjut Pak. Dengan disandangnya predikat WBK oleh Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2020, tentu menjadi konsekuensi logis adanya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Wonosobo, yang dalam hal ini dapat diukur dengan hasil survei kepuasan masyarakat serta indeks persepsi anti korupsi. Sejak meraih predikat WBK tahun 2020, hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan mulai dari tahun 2021, 2022 hingga tahun 2023 seperti yang ditampilkan dalam slide berikut. Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, kami juga telah mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu menjadi perhatian dan menjalankan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, seperti terkait risiko terganggunya kenyamanan dan kebersihan karena maraknya para pihak yang merokok di sembarang tempat di area pengadilan. Untuk itu, diterapkan pengaturan bebas merokok di seluruh area gedung Pengadilan Agama Wonosobo dan penyediaan kawasan khusus untuk merokok di area parkir yang hasilnya para pihak kini merokok di tempat yang telah disediakan, sehingga para pihak menjadi lebih nyaman dan kebersihan menjadi lebih terjaga. Dalam mengemban amanah yang dengan menyandang predikat WBK, sejak tahun 2020, Pengadilan Agama Wonosobo telah menjalankan langkah-langkah nyata dalam menjaga maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Wonosobo. Pertama, pada area manajemen perubahan, di mana tiap tahunnya pembangunan zona integritas menjadi satu hal yang menjadi prioritas. Kami termasuk menetapkan agen perubahan sebagai sosok penting kami sebagai penggerak dalam pelaksanaan zona integritas di satuan kerja. Selain itu, juga dengan kehadiran pimpinan sebagai role model, tentu harus menjadi sosok yang dapat menunjukkan integritas dan etos kerjanya untuk menjadi panutan bagi para aparatur Pengadilan Agama Wonosobo. Selain hal tersebut, kami juga setiap awal tahun selalu mengadakan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama yang diikuti seluruh ASN serta BPNPM Pengadilan Agama Wonosobo. Selain itu, demi menginternalisasi nilai-nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam budaya kerja Pengadilan Agama Wonosobo, kami pelafalan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi hal yang senantiasa dilakukan oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonosobo pada setiap apel Senin pagi. Dalam hal penataan tata laksana, demi mengikuti perkembangan zaman yang saat ini telah bergeser dari yang dulunya pelayanan masih dilakukan secara konvensional, kini mulai bergeser dengan pelayanan terdigitalisasi. Untuk itu, Pengadilan Agama Wonosobo menghadirkan sejumlah inovasi pasca diraihnya predikat WBK, antara lain
aplikasi Si Purwajeng atau sistem pelayanan urusan warga peradilan secara elektronik merupakan aplikasi all-in-one service berbasis Android. Dalam aplikasi ini pengguna dapat mengakses jumlah fitur yang disediakan guna memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan, antara lain informasi perkara, validasi akte cerai, pendaftaran online atau e-court, siwas MA, jadwal sidang, kalkulator panjar biaya perkara, antrian sidang online, registrasi saksi, informasi akte cerai. Lalu ada aplikasi Mas Bro yang berfungsi untuk memberikan notifikasi perkara kepada para pihak secara otomatis melalui WhatsApp terkait perkembangan perkara yang bersangkutan yang terintegrasi secara real time dengan SIPP Wonosobo. Dengan aplikasi ini, para pihak akan otomatis dikirimkan notifikasi perkembangan perkaranya secara real time, baik informasi pendaftaran perkara, jadwal sidang, sisa panjar, hingga pengambilan akte cerai. Lalu aplikasi Kali Kajar atau kalkulator hitungan biaya panjar perkara dan Si Cetar atau sistem informasi cek dan validasi akte cerai. Kedua aplikasi berbasis website yang dibuat untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses informasi, baik itu biaya panjar perkara maupun mengecek kevalidan akte cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo. Lalu ada sejumlah inovasi-inovasi lain yang mempermudah administrasi kesekretariatan pada Pengadilan Agama Wonosobo, seperti aplikasi SIM Surat untuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, aplikasi buku tamu digital, serta aplikasi survei SKN dan IPAK secara elektronik. Selain inovasi-inovasi tersebut, dalam upaya mendorong penataan tata laksana pada Pengadilan Agama Wonosobo, kami juga secara aktif memanfaatkan sejumlah inovasi-inovasi yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Ditjen Bagilah, seperti aplikasi e-court, SIPP, direktori putusan, dan Kinsatker, gugatan mandiri, dan pengaplikasian surat tercatat. Selain menghadirkan inovasi-inovasi dalam penataan tata laksana, keterbukaan informasi publik menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, kami juga senantiasa menjalankan asas transparansi dalam setiap kinerja Pengadilan Agama Wonosobo, baik itu melalui website, media sosial, maupun secara terbuka menerima wawancara, media maupun mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian. Selanjutnya, pada bidang penataan manajemen SDM, saat ini terus dikelola secara profesional dan akuntabel, baik dalam hal penentuan analis beban kerja hingga uraian tugas, serta mengikut sertakan aparatur Pengadilan Agama Wonosobo dalam sejumlah kegiatan bimbingan teknis, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu, dalam hal penetapan dan penilaian kinerja, seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonosobo telah disusun secara profesional dan akuntabel dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja, pada 3 tahun terakhir, laporan hasil survei LKJIP Pengadilan Agama Wonosobo senantiasa meraih predikat A dan mengalami peningkatan nilai setiap tahunnya. Hasil ini tidak terlepas dari upaya seluruh aparatur pengadilan dalam mengupayakan peningkatan kinerja. Hal ini juga dapat tercermin dari capaian kinerja sesuai indikator kinerja utama yang telah disusun oleh Pengadilan Agama Wonosobo dengan raihan rata-rata realisasi seluruh indikator kinerja dapat mencapai target. Meski terdapat indikator kinerja dengan raihan angka fluktuatif seperti penyelesaian perkara tepat waktu, serta perkara tidak mengajukan hukum banding dan kasasi yang memang dipengaruhi oleh keadaan perkara pada tahun tersebut. Dari segi penguatan pengawasan dapat kami sampaikan, terdapat sejumlah mekanisme pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Wonosobo, yakni pelaksanaan pengawasan Hawasdit dan Hati Binwasda
yang secara reguler telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti hasil temuannya. Pemasangan CCTV internal yang dapat diakses untuk memantau kinerja aparatur dan terkoneksi dengan sistem ACO milik Badan Peradilan Agama, serta mekanisme pengaduan melalui WhatsApp, melalui SIWAS yang kami koneksikan dengan aplikasi Sipurwajeng maupun website. Pengadilan Agama Wonosobo sendiri pada bulan Oktober tahun 2021 sempat menerima pengaduan melalui SIWAS dan telah kami tindaklanjuti dan disampaikan klarifikasi pada bulan November tahun 2021 lalu. Selain itu, dalam hal penguatan pengawasan juga aparatur Pengadilan Agama Wonosobo secara rutin melaporkan harta kekayaannya, baik melalui mekanisme LHKPN bagi pejabat negara maupun melalui mekanisme pelaporan harta kekayaan melalui SPT tahunan sebagai bentuk kewajiban sebagai seorang aparatur sipil negara. Selanjutnya, di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, kami terus melakukan peningkatan dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, dan profesional kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dengan sejumlah upaya seperti meletakkan sistem pelayanan terpadu satu loket, menyediakan infrastruktur dalam menunjang pelayanan bagi sahabat difabel dan kaum rentan, penerapan kawasan bebas asap rokok di area pengadilan, memitigasi praktek pencalonan dengan penerapan tanda pengenal bagi masyarakat yang hendak memasuki area pengadilan, serta menerapkan transparansi biaya dalam berperkara di pengadilan, serta penerapan pengambilan survei kepuasan masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi secara elektronik. Alhamdulillah, Pengadilan Agama Wonosobo 2 tahun terakhir juga telah berhasil menorehkan sejumlah prestasi, baik dalam bidang keperkaraan maupun kesekretariatan yang merupakan buah hasil kerja keras seluruh elemen aparatur Pengadilan Agama Wonosobo. Menutup pemaparan ini, mohon izin untuk menyampaikan dua patah kata. Datang bersama adalah suatu permulaan, tetap bersama-sama adalah suatu kemajuan, dan bekerja sama adalah kunci kesuksesan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, terima kasih untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Imam Purnomo. Silakan Pak Imam. Terima kasih Pak Arif Purwoko atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, Pak Wakil, Pak Panitra, Pak Sekretaris, Pak Mukim, serta pejabat kultural dan fungsional di Pengadilan Agama Wonosobo. Terima kasih atas presentasinya. Kita kasih close boleh Pak Arif. Yang pertama, tadi di belakang tayangan belum ada. Mohon dijelaskan secara singkat isu strategis apa yang menjadi perhatian PA Wonosobo setelah memperoleh predikat BPK. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin akan dibantu oleh kawan saya, Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tim penilai internal dari Badan Pengawasan saya hormati bahwa setelah menjalankan pendapat predikat BPK, maka ada beberapa isu strategis yang terdiri dari yang pertama percaya masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Yang kedua, efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Yang ketiga, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Itu yang 4 isu strategis mungkin yang bisa kami sampaikan di dalam forum ini, Pak. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup. Cukup Pak, mungkin Pak itu yang strategi yang kita angkat. Oke, terima kasih.
Selanjutnya terkait dengan inovasi, tadi saya sudah lihat beberapa inovasi. Tadi saya sempat ngecek juga di Play Store si Purwaceng ya. Kami mohon diuraikan secara singkat perkembangan inovasi yang dikembangkan saat meraih sertifikat BPK hingga saat ini, termasuk inovasi terkini. Yang pertama, apakah masih relevan diimplementasikan, kemudian bisa jika data pengguna inovasi tersebut sampai dengan hari ini. Mohon dijelaskan. Terima kasih Bapak. Di Google Play Store-nya. Terima kasih Pak. Ini yang Purwaceng Pak ya? Semua inovasi seperti di antaranya Purwaceng. Kan inovasi nggak hanya bentuknya aplikasi, mungkin ada silakan aja dijelaskan. Baik, inovasi-inovasi yang kami sampaikan pada paparan tadi paling nggak ada 6 yang kita sampaikan di Kickstarter Pengadilan Agama. Si Purwaceng itu termasuk inovasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat, terutama yang mengenai sidang online. Sampai sekarang sudah di-download oleh sekitar lebih dari 500 orang untuk si Purwaceng. Untuk yang aplikasi lainnya, kita juga sudah pasang Google Analytics ya. Yang paling baru adalah si yang Kali Kacer ini Pak. Kali Kacer baru bisa launching di bulan Desember, tapi penggunanya sudah lumayan, sekitar ada 75 orang sampai sekarang ini, sekitar berapa 2 bulan lebih ini sudah 75 orang yang pakai. Untuk si Kali Kacer itu perhitungan kalkulator perhitungan biaya pajak. Begitu juga dengan aplikasi yang lain Pak, mungkin ada beberapa lumayan lah kalau paling tidak. Yang paling banyak yaitu yang tadi yang Purwaceng tadi sekitar lebih dari 500 orang. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Yang sudah direplikasi Pak Kali Kacer gitu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, karena ada beberapa aplikasi atau inovasi yang lain. Ada satu lagi yang mungkin yang masih kita komunikasikan. Kemarin ada Jumat kemarin kita komunikasi sama Pengadilan Agama Tondano yang ingin berniat mereplikasi ya istilahnya, mereplikasi inovasi kita, tapi masih dalam komunikasi intensif sampai sekarang. Dan kita hari Selasa kemarin baru kita adakan penyerahan untuk aplikasi Kali Kacer ini. Sampai sekarang masih belum dipakai di sana istilahnya, karena masih proses komunikasi Pak. Kita begitu Pak, terima kasih. Oke, nanti sebenarnya saya mau menanyakan itu sudah dijawab. Berarti salah satu syarat Pengadilan Agama Wonosobo dapat diusulkan memperoleh sertifikat BPPM adalah inovasi kan bisa berupa aplikasi atau kebijakan itu harus sudah direplikasi atau diduplikasi oleh satuan kerja yang lain. Ya, ini masih dalam proses Pak. Apakah ada selain tadi dari namanya tadi Tondano, ada yang lain mungkin bisa diceritakan? Untuk sementara ini belum Pak, karena kebetulan memang saya pernah di sana dulu, jadi kita komunikasi intensif, akhirnya mereka memang tertarik gitu. Jadi kita sudah demo pada hari Senin, pada hari Selasa kita penyerahan gitu Pak. Hanya itu Pak, terima kasih. Oke. Nanti kalau misalnya sudah duplikasi atau replikasinya sudah jalan, jangan lupa mintakan surat keterangan dari PA atau Tondano bahwa inovasi yang dimiliki adalah salah satunya berasal dari PA Wonosobo. Mungkin itu aja dokumen tambahannya. Oke, selanjutnya Pak, terkait dengan bagaimana strategi PA Wonosobo menciptakan ayat OPPBD. Yang pertama, langkah konkret apa yang PA Wonosobo lakukan dalam upaya mendorong penerapan ZI di unit kerja lain, bisa di lingkungan Mahkamah Agung maupun di Satker di luar Mahkamah Agung. Mohon dijelaskan Pak. Mohon maaf, mohon diulang Pak. Oke,
Wonosobo, apa langkah konkret apa yang pengadilan PA Wonosobo lakukan dalam upaya mendorong penerapan zona integritas di unit kerja lain. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi upaya apa yang kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan zona integritas PA Wonosobo kepada satker lain, salah satunya dengan kita melakukan PKS kerjasama dengan beberapa instansi, di mana nanti kita bisa mendukung apa menjadi kinerja kita. Karena selama ini kita memang dibantu untuk bisa melaksanakan pelaksanaan kerjasama dengan beberapa instansi daerah, di mana yang sudah selalu ada, dan dengan Dukcapil, di mana kita bisa melaksanakan sebandingkan segalanya itu bisa nanti wujudkan untuk sampai di sana. Salah satunya itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekretaris. Ada yang mau menambahkan? Baik Pak, terima kasih. Untuk mendorong satker lain untuk bisa menjadi seperti kami, diantaranya kami membuka diri selalu open untuk satker lain menjadi objek studi banding Pak di sini. Jadi beberapa satker sudah melakukan studi banding terutama di wilayah Karesidenan Gedung ke Pengadilan Agama Wonosobo. Jadi mungkin itu salah satu cara kami untuk mendorong satker-satker lain. Jadi silakan kalau mau datang studi banding, kami selalu terbuka Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Menyambung jawaban dari salah satu syarat keduanya adalah dapat diusulkan BPPM adalah pengadilan agama Wonosobo itu harus ada satuan kerja yang telah melakukan studi tiru atau studi banding atau pendampingan atau jadi narasumber. Satker tersebut itu memperoleh predikat WPK. Ada nggak satker yang sudah pernah studi banding ke PA Wonosobo atau PA Wonosobo dan ke satker yang lain yang berhasil memperoleh predikat WPK? Oh iya. Kebetulan ada, jadi informasi dari Pak Kasubag IT yang lama, memang beliau dulu pernah PA Magelang. PA Magelang pernah kesini Pak Sekretarisnya Pak Eko, termasuk juga sebelum BPPM pernah istilahnya kesini, studi banding kesini. Terus yang kedua juga dari PA Kebumen. PA Kebumen juga pernah studi banding ke PA Wonosobo. Sekarang sudah BPK. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti surat, misalnya surat tugas atau surat undangan dari PA Magelang, dari PA Kebumen didokumentasikan itu sebagai bukti kalau PA Wonosobo telah mengeluarkan ilmunya ke dua pengadilan tersebut, bahkan PA Magelang sudah BPPM. Oke, itu pertanyaan dari saya. Mungkin ada satu hal tadi tambahan aja. Di area 1 tadi sudah ada untuk peningkatan ini ya, nilai-nilai 8 nilai Mahkamah Agung. Namun jangan lupa biasanya memang meminta terkait dokumentasi atau internalisasi ASN berakhlak, Pak. Jadi nanti bisa dipelajari di surat edaran Menpan nomor 20 tahun 2021. Silahkan nanti dipelajari, nanti diinternalisasikan di PA Wonosobo. Mungkin dari saya sementara cukup dulu. Saya kembalikan ke Pak Anipro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Imam. Untuk selanjutnya Pak, tadi di slide itu area 4 ya, ada Bapak sampaikan untuk realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Untuk capaiannya sendiri gimana ya Pak? Apakah di tahun 2023 ini, 2022 kemarin ada capaian kinerja yang PA Wonosobo tidak tercapai gitu,
dari target yang ditetapkan. Kalau data yang di ini realisasi ya. Nah, untuk capaian kerjanya gimana Pak? Apakah mencapai target 100% atau lebih dari 100%? Untuk masing-masing indikator Ya, kinerja. untuk target masing-masing indikator kinerja, alhamdulillah semua memenuhi target, bahkan lebih dari ekspektasi. Tapi ada satu Pak yang tidak tercapai, yaitu eksekusi. Nah, eksekusi target kita 1%, karena nggak ada memajukan, jadi target hasilnya 0 dan tidak ada. Itu aja. Jadi memang tidak ada eksekusi yang Tidak ada dilakukan eksekusi. PL Surabaya. Ya, eksekusi tidak ada di mulai tahun 2021 sampai sekarang ya. Eksekusi Nggak ada ya? ya. Iya. Oke, baik. Gini Pak, apabila terjadi kondisi saat dilakukan kondisi di mana capaian kinerja tersebut tidak kira-kira nanti akhir tahun itu tidak mencapai target nih Pak, kira-kira. Nah, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh PL Solo Pak untuk mengantisipasi hal tersebut Pak? Yang biasa dilakukan PL Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, untuk target yang tidak terpenuhi akan kami review, sehingga pada rencana kerja tahun berikutnya untuk rencana pencapaian kerjanya tidak terlalu tinggi, sehingga bisa tercapai program atau rencana kerja yang akan datang. Itu Bapak. Baik Pak. Kalau boleh tahu Pak, di 2022 itu capaian kinerja secara keseluruhan berapa persen Pak? Di 2022 dan 2023 untuk ini ya, capaian kinerjanya Pak. Izin Bapak. Buka LKJIP 2022 sama 2023. Baik Pak, terima kasih. Kalau mengacu pada tabel rincian perhitungan capaian kinerja Pengadilan Wonosobo di LKJIP kami, kalau di rata-rata mungkin hampir sekitar 98 atau 99% kalau di rata-rata. Tahun berapa Pak? Ini tahun 2023 LKJIP, mohon maaf ini saya tunjukkan. Saya baca laporan LKJIP-nya tahun 2023. Ini 90 Antara 9 ini kan antara 98 atau 99% kita itu Pak. Kalau di rata-rata dari semuanya. Iya, jadi belum dihitung ya? Sudah dihitung, ada yang Berapa? Fixnya? oh, fixnya berarti 99,75%. 99,75%. Oh, karena ini kan ada capaian kerja yang luar biasa Pak ini Pak. Iya, rata-ratanya Pak. Maksudnya, mohon maaf, yang mana Pak? Tadi pertanyaannya. Yang ini Pak, yang mediasi itu, mediasi ini kan ada 1.720%. Mediasi. Kalau kita mau rata-rata nggak mungkin 99 sih. Satu lagi Mas. Secara keseluruhan. Satu lagi. Enggak ada di sini. Itu dia KJP halaman 33. Halaman 33. Halaman berapa? 33. Itu kan di mediasi targetnya 2%, kemudian realisasinya 35,8%. Ya, ketika itu biasa. Jadi intinya gini Pak, mohon izin maaf. Jadi tadi yang pertanyaan saya sebelumnya itu terkait langkah-langkah itu tidak hanya untuk capaian kinerja yang tidak tercapai, tapi juga untuk capaian kinerja yang kira-kira nanti pencapaiannya itu ekstrim gitu Pak, yang lebih dari 150% gitu. Nah ini
langkah-langkah yang dilakukan oleh PA Wonosobo seperti apa. Kalau memang tadi ada review, kemudian ini berarti ada apakah reviewnya itu terkait penurunan target atau perubahan prosedur kerja dan sebagainya, itu nanti kan bisa dilakukan di saat review tersebut. Nah ini di 2023 ini kebetulan ada target yang luar biasa besar ini capaiannya sekitar 17%. Nah, hubungannya dengan ini Pak, dengan pengusul BPN, jadi untuk target kinerja ini syaratnya adalah 100% tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi di 2023 capaian kinerjanya harus di minimal 100% dan lebih baik di tahun 2002. Jadi 2022 2023 itu harus ada peningkatan untuk capaian kinerja, ini baru bisa diusulkan untuk BPPN. Selain syarat-syarat yang tadi yang disebutkan oleh Pak Imam terkait yang replikasi, yang studi deal dan sebagainya. Begitu ya Pak ya? Terima kasih. Ya, baik Pak. Kemudian selanjutnya, apakah pembangunan zona integritas di PA Wonosobo itu memperhatikan capaian kinerja yang tadi saya sebutkan Pak? Terima kasih. Jadi untuk target selalu diadakan evaluasi. Kalau targetnya sampai melebihi ekstrim, ya terus untuk berikutnya memang kami menyesuaikan targetnya, kita tinggikan sehingga bisa sampai kepada 100% itu intinya. Jadi memang ketika kami menargetkan 2% waktu itu, pengalaman sebelumnya dari perkara yang kami terima biasanya hanya segitu yang dihasil damai untuk mediasi. Tapi setelah kenyataan ternyata merupakan ada perubahan sistem dalam mediasi, termasuk melibatkan mediator dari hakim, maka ternyata hasilnya cukup signifikan dan keberhasilannya sungguh luar biasa. Itulah yang menyebabkan untuk mediasi ini hasilnya sangat ekstrim. Demikian Bapak. Mbak Mida, Baik Pak. jangan geser. Pertanyaan selanjutnya ini terkait progres pembangunan JTI Pak ya. Bagaimana caranya PA Wonosobo itu mengukur perkembangan ZI-nya Pak, mulai dari setelah mendapatkan predikat hingga saat ini, itu gimana Pak mengukurnya? Oh ternyata PA Wonosobo ini ZI-nya berjalan, oh ternyata PA Wonosobo ini tidak berjalan ini. Itu gimana Pak cara mengukur ini Pak, capaian pembangunan ZI-nya Pak di PA Wonosobo? Iya, terima kasih Pak. Jadi salah satu cara pengukuran tingkat prestasi atau pelaksanaan JTI adalah dengan survei kepuasan masyarakat. Salah satunya indeks kepuasan masyarakat, pada saat survei kepuasan masyarakat itu meningkat, berarti apa yang kita terapkan dalam pelaksanaan JTI adalah ada satu perubahan untuk peningkatan lebih baik. Demikian, terima kasih. Kemudian Pak, untuk pelaksanaan MONEF sendiri terakhir dilaksanakan kapan Pak di PA Wonosobo Pak? MONEF ZI ya khususnya ya? MONEF ZI kita laksanakan terakhir apa? Ya, terakhir di akhir tahun Pak, Wakil ya kemarin kebetulan koordinator Pak Wakil akhir tahun itu Pak. Benar-benar pelaksanaan. Ya. Bulan apa tuh Pak? Di bulan Desember atau Pak ya? Desember. Ya, di bulan Desember apa kemarin? Desember 2023 ya Pak? Iya, 2023. Oke, untuk di tahun 2024 tidak ada? Belum dilaksanakan. Tahun 2024 atau triwulan pertama ini belum dilaksanakan. Kemudian sebelum Desember dilaksanakan bulan apa Pak? Sebelum Desember itu di triwulan pertama Bapak, karena kebetulan waktu itu ada perubahan pimpinan, Pak Wakil berubah di triwulan kedua itu, jadi masih vakum. Jadi baru di triwulan pertama waktu itu dilakukan MONEF. Triwulan pertama
bulan apa tuh Pak? Di bulan Maret. Bahkan Pak Wakil lama itu Pak, dengan pimpinan lama. Ya, Pak Wakil lama. Ya, betul. Jadi pelaksanaan di 2023 di bulan Maret 2023 dan Desember 2023 ya Pak? Iya, betul. Oke. Kemudian untuk pelaksanaan public campaign-nya di mana Pak? Yang lama itu ada masuk. Oh iya, untuk public campaign kita lewat media sosial dan juga dengan banner-banner yang ada di sekitar kantor. Jadi public campaign-nya berupa ini Pak ya, pemasangan banner Iya, betul. secara online maupun offline di Iya, iya, infrastruktur ya Pak. iya betul. Kalau aku turun di jalan itu Tidak, berarti ya enggak ya Pak ya? iya, iya. Oke, untuk selanjutnya Pak kami ingin sedikit mengetahui pendapat Bapak apa yang dapat meyakinkan kami gitu bahwa PA Wonosobo itu masih layak Pak untuk mendapatkan BPK. Silakan Pak. Jadi kami di Panitraan ini tentunya terkait dengan pelayanan pada para pihak, pada masyarakat, bahwa kami menjamin layanan kami bisa cepat dan memuaskan bagi para pihak. Dan apabila penyerahan produk terhadap para pihak, apabila ada keterlambatan, kami akan mengganti dengan mengantarkan produk ke alamat tempat tinggal yang pada saat pengambilan belum bisa diserahkan. Itu berkaitan dengan layanan pada para pihak. Sedangkan untuk sarpras ini dari sekretaris selalu meningkatkan sarpras yang ada di kantor pengadilan agama Wonosobo. Mungkin Pak Sekretaris bisa lebih menggambarkan terkait dengan sarpras yang selalu ditingkatkan. Monggo Pak Sekretaris. Silakan Pak Sekretaris. Terima kasih Bapak. Bahwasannya berkaitan bahwa kita masih layak untuk diberikan BPK, bahwasannya memang salah satunya adalah semangat SDM kita bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, dukungan sarana prasarana yang ada, baik sarana prasarana untuk pelayanan maupun sarana prasarana untuk mendukung kinerja para pegawai yang ada, selalu kita upayakan untuk ditingkatkan. Dan khususnya untuk pelayanan, bagaimana bisa memberikan akses kepada masyarakat dengan sangat mudah. Salah satunya tadi dengan pemasangan banner-banner, di mana masyarakat tanpa harus banyak menanya kepada petugas, dia sudah bisa terinformasi dengan banner-banner yang ada. Dari persyaratannya, biayanya dan segalanya sudah terpampang itu, jadi masyarakat akan lebih mudah. Dan kita juga lakukan bahwasanya satu ruangan ini bagaimana kita buat senyaman mungkin untuk para pihak, dalam artian dengan kondisi masyarakat yang baru terbebani dengan permasalahan, datang ke PA ini tidak menimbulkan aura yang negatif, dalam artian dia tetap fresh, jadi bisa mencurahkan apa jadi permasalahannya, dan di PA ini dapat mendapat penyelesaian yang seperti apa yang masyarakat pencari keadilan inginkan. Jadi apapun itu kita akan selalu dukung untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Ada yang lain mungkin yang mau menambahkan? Silakan. Mungkin intinya begini Pak, apa sih peranan, dan tadi kami juga berusaha untuk membuat inovasi yang memudahkan masyarakat.
Baik, mohon maaf. Baterainya habis ya. Baik, selain tadi dijelaskan oleh Pak Panitra dan Pak Sekretaris, upaya untuk membuat inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat sudah dari rumah itu sudah bisa terlayani. Kami juga yang terutama yang kami juga menciptakan kali-kali itu kalkulator biaya pajak itu juga termasuk salah satu layanan kami yang memudahkan masyarakat, sehingga kalau cuma untuk tanya biaya pajak saja nggak perlu datang ke kantor. Juga nanti mungkin insya Allah di triwulan pertama ini akan kita baru saja launching inovasi yang namanya Pegasus Bank. Itu adalah sarana online kami untuk bercengkrama dengan masyarakat supaya masyarakat itu dapat mengakses apapun itu, baik lewat video, mau lewat telepon, mau lewat video call, Zoom dan lain-lain. Itu akan kita layani semua, Pak. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk untuk meyakinkan kami. Selanjutnya Bapak, kami minta untuk dapat memberikan closing statement Bapak untuk kegiatan pada pagi hari ini, Pak. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk closing ini saya berharap apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon bimbingannya untuk sebagai pedoman kami agar kita bisa maju untuk terdaftar sebagai calon WBBM. Dan atas segala bimbingannya saya ucapkan terima kasih. Saya selaku pimpinan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan disampaikan closing statement dari Bapak, maka berakhir pula kegiatan pada pagi hari ini, Bapak. Kami dari tim JPI mohon izin pamit, mohon maaf apabila kami ada salah kata ada pada pagi hari ini. Mohon maaf. Kami tutup Bapak. Bila terhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan Pak jika tidak. Meninggalkan ruang meeting.